Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Baik, hari ini kita melanjutkan pertemuan sebelumnya. Sebelumnya kita mempelajari tentang produk-produk yang ada di pasar modal ya, terutama di pasar modal syariah. Baik, selanjutnya kita akan mempelajari tentang analisis perusahaan, yang tujuan dari materi hari ini adalah kalian bisa menganalisa dari sisi investor ya. Kenapa kok harus kita investasi perusahaan A, B, C, dan seterusnya. Jadi dari analisa perusahaan ini kita nanti bisa menentukan layak tidaknya kita akan membeli saham ini, nanti kira-kira prospek atau tidak kita pelajari di materi kali ini. Baik, saya lanjut. Hari ini kita akan membahas beberapa materi terkait overview analisis perusahaan, EPS dan laporan keuangan perusahaan, kemudian price earning ratio, yang keempat estimasi nilai dari saham, yang kelima analisis perusahaan dengan menggunakan ringkasan laporan keuangan. Baik, untuk overview materi hari ini ada beberapa pertanyaan ya biasanya yang diajukan oleh mungkin bagi teman-teman atau mungkin investor yang kalian juga nanti akan mempraktekkan sebagai investor. Pertama, saham-saham perusahaan manakah dalam industri terpilih yang paling menguntungkan bagi investor? Yang kedua, saham-saham manakah yang undervalued sehingga layak dibeli? Dan saham-saham manakah yang overvalued sehingga menguntungkan untuk dijual? Kenapa? Karena ya kita sebagai investor tentu saja inginnya profit ya. Nah, profit ini kita bisa menganalisa apakah perusahaan saham ini layak atau tidak. Itu kita lihat dari yang paling menguntungkan yang mana. Nah, ini analisis perusahaan diarahkan untuk mengetahui apakah saham suatu perusahaan layak dijadikan pilihan investasi atau tidak. Misalkan saya memilih antara Telkom dan Indosat. Nah, sama-sama perusahaan telekomunikasi, maka saya nanti memilih yang mana? Maka kita nanti bisa menganalisa dari sisi analisa fundamental. Kemudian analisis perusahaan bisa memberikan gambaran tentang nilai perusahaan, karakteristik internal, kualitas dan kinerja manajemen, serta prospek perusahaan di masa datang. Nah, kita bisa mempelajarinya dari beberapa komponen, salah satunya ada EPS sama price earning ratio. Nanti kita pelajari di bawah. Nah, analisis ini ada 3 alasan ya yang melatar belakangi. Pertama, terkait kedua komponen tersebut bisa dipakai untuk mengestimasi nilai intrinsik saham. Jadi nilai dari saham itu kita bisa lihat dari EPS sama price earning rasionya. Kemudian dividen yang dibayar ke perusahaan berdasarkan dibayarkan dari earning. Yang ketiga, adanya hubungan antara perubahan earning dengan perubahan harga saham. Nah, kemudian ini tentang EPS ya. EPS diperoleh dengan menghitung perbandingan antara jumlah earning dengan jumlah lembar saham perusahaan. Yang kedua, bagi para investor, informasi EPS merupakan informasi yang dianggap paling mendasar dan berguna karena bisa menggambarkan prospek earning perusahaan di masa depan. Ketiga, informasi yang dapat digunakan sebagai dasar penilaian perusahaan adalah laporan keuangan perusahaan ya. Karena laporan keuangan perusahaan itu penting bagi investor. Seorang Warren Buffett aja yang dia sebagai seorang yang ahli investasi, dia juga setiap harinya membaca laporan keuangan perusahaan. Baik, selanjutnya laporan arus kas ya. Ini beberapa ya, sebenarnya beberapa laporan yang selain laporan laba rugi, kemudian laporan neraca dan sebagainya, itu salah satu pertimbangannya juga adalah laporan arus kas. Saya lanjut. Nah, ini ada beberapa kelemahan ya untuk pelaporan EPS dalam laporan keuangan. Pertama sih terkait permasalahan dalam pelaporan earning ini terkait dengan kemungkinan munculnya konflik kepentingan antara investor di satu sisi sebagai pengguna laporan keuangan. Dua, cara mengonflik ini adalah dengan peran prinsip-prinsip dan kode etik akuntansi. Yang kedua, penggunaan tenaga auditor eksternal yang netral. Ketiga, kelemahan laporan keuangan ini adalah laporan tersebut dibuat di akhir periode, jadi ya kondisinya pada saat terakhir aja, tidak update lah bahasanya. Nah, ini analisis rasio profitabilitas. Profitabilitas itu adalah kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Nah, jadi laporan keuangan ini juga bisa menganalisa terkait kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan, apakah laba, apakah rugi, banyak utangnya dan tidaknya, itu kita lihat dari laporan keuangan.
Kemudian dua rasio probabilitas utama yang umumnya dipakai adalah ROE dan ROA. ROE itu adalah return on equity, ROA itu ada return on asset. Bisa dibaca di situ ya, yakni menggambarkan sejauh mana kemampuan perusahaan menghasilkan laba yang diperoleh pemegang saham, itu adalah ROE. Return on asset itu adalah menggambarkan sejauh mana kemampuan aset-aset yang dimiliki perusahaan bisa menghasilkan laba. EBIT itu laba bersih setelah bunga dan pajak. Ini perhitungan ROE dan ROA-nya, ini contohnya aja. PT Semen Gresik ya, tahun 2006-2007 kita masukkan aja langsung di penghitungan ROA dan ROE-nya. Nah ini ketemulah, dimasukkan ya laba bersihnya, kemudian dibagi jumlah modal sendiri, ketemulah perbedaan ya. 2006 itu menghasilkan ROE-nya 0,23, 2007 0,26. ROA-nya itu 2006 0,23, ROA-nya 2007 0,28. Nah, earning per share ini adalah informasi EPS suatu perusahaan yang menunjukkan besarnya laba perusahaan yang siap dibagi-bagi semua pemegang saham perusahaan. Ini EPS, rumusnya laba bersih setelah bunga dan pajak bagi jumlah saham beredar. Kita juga bisa menghitung EPS dari dua rumus ini, silahkan dipilih aja mau pakai yang mana, tergantung dari informasi nanti di laporan keuangannya ya. Ini perhitungan EPS dari PT Semen Gresik, dimasukkan aja, laba bersihnya dibagi jumlah saham beredar. Jadi di laporan keuangan pun itu ada informasi terkait saham yang sekarang dijual oleh PT tersebut berapa lembar. Nah, itulah ketemunya sebesar 2006 sebesar 218 rupiah per lembar, 2007 itu 299 rupiah per lembarnya. Ini EPS PT Semen Gresik ya, sama tadi caranya, gunakan rumus yang berbeda aja. Ini komponen PER ya, ada dividen payout ratio, perbandingan antara dividen yang dibayarkan perusahaan terhadap earning yang diperoleh perusahaan, kemudian tingkat return yang disyaratkan, tingkat pertumbuhan dividen yang diharapkan, itu rumusnya aja. Kemudian estimasi nilai intrinsik saham. Estimasi nilai intrinsik saham dalam analisis perusahaan ini bisa dilakukan dengan memanfaatkan dua komponen informasi penting dalam analisis perusahaan, yaitu EPS dan PER. Secara matematis bisa ditulis seperti itu, bisa dilihat ya. Jika nilai intrinsik saham sudah berhasil diestimasi, langkah selanjutnya adalah membandingkan nilai intrinsik saham dengan harga pasarnya. Baik, ini atas perusahaan menggunakan rekayasa laporan keuangan. Informasi secara lengkap laporan keuangan perusahaan diperoleh pada laporan tahunan yang dipublikasikan perusahaan. Ini bisa diambil dari ICMD, Indonesian Capital Market Directory, sama Institute for Economic dan Financial Research, ICFIN ya. Ini data per lembar saham dan rasio kinerja ya. Ada beberapa ada beberapa rumus ya. Nanti saya akan berikan laporan keuangan suatu perusahaan. Pekan depan kita coba menganalisa ini beberapa rumus ini. Ada EPS, ada PVBC, PVPC, PBS, kemudian DPS, dividen per share, PER-nya, PBV-nya, dividen payout-nya, sampai di return on equity-nya. Jadi dipersiapkan ya teman-teman. Pekan depan kita akan melakukan praktek analisa fundamental. Nanti akan saya kasih dua laporan keuangan perusahaan di sektor yang sama. Nanti kalian bisa menganalisa dari ini rumus-rumus ini, mana yang baik, mana yang misalkan belum layak untuk diinvestasi. Baik, itu saja ya teman-teman hari ini, materi hari ini. Kesimpulannya dari materi kali ini adalah analisa fundamental itu bukan satu-satunya analisa yang bisa kita analisa, cuma kita bisa melihat dalamnya perusahaan itu dari analisa fundamental. Jadi penguat kita untuk membeli saham, meskipun saham itu naik, turun, dan sebagainya, jika kita memahami bahwa perusahaan itu memang worth it, atau mungkin bisa menghasilkan profit, meskipun dalam jangka panjang, investor itu akan lebih loyal. Nah, tipe-tipe orang yang misalkan loyal di satu perusahaan, itu bisa dikatakan investor. Kenapa? Kalau sebesar trader itu kan harian dan sebagainya, dia tidak terlalu melihat fundamental, dia melihatnya teknikal aja. Nah, kalau kita sebagai investor yang benar-benar ingin
menghasilkan menghasilkan keuntungan baik dividen maupun capital gain, ya kita harus memahami juga tentang fundamental. Baik, terus pekan depan kita kita coba menganalisa dua perusahaan yang sama. Baik, saya cukupkan ya. Misalkan nanti ada pertanyaan dan sebagainya, silahkan bertanya di grup WhatsApp. Insya Allah nanti akan kita diskusi di sana. Baik, kita cukupkan materi hari ini. Kita akhiri ya materi ini dengan bacaan Alhamdulillah. Alamin. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.